Halo, selamat pagi Ko Andi. Pagi Mas Chandra, thank you buat materi fundamentalnya ya, very bermanfaat, sangat bermanfaat. Thank you. Siap. Silakan Ko Andi untuk kelasnya. Oke, thank you. Oke, teman-teman, selamat pagi semuanya. Gimana nih kabarnya? Masih ada semangat nggak di kita masuk ke minggu terakhir HOTS Championship? Siapa yang masih semangat? Coba boleh dong di chat dulu dong ke kita ya. Chat dulu dong, semangat kok kayak gitu. Biar pagi ini semakin semangat dan aku pun bisa ngerasain nih feel semangatnya kita nih di minggu terakhir HOTS Championship. Wah, banyak banget nih yang udah chat semangat ya. Ada Pak Henry Chandra, Bu Lianita, ada Pak Beni Napitu, ya ada Heri Saputra, Muhammad Yasir, Henry Prasetya, Valencio Tamrin Junior. Wah, luar biasa. Thank you semuanya um, yang udah kasih semangat juga ya, karena kan semangat itu menular, ya kan? Oke, nah langsung aja kita mau masuk ke materi yang terakhir di minggu yang terakhir ini. Aku udah siapin satu materi sih sebenarnya. Nah, ini sebenarnya untuk bekal aja nanti setelah Hot Championship ini, maksudnya untuk mentoring ini kan kita udah 5 minggu. Semoga semuanya itu bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Katanya nanti kalau misalkan ada yang ketinggalan, recordingnya bisa di-share lagi ya. Oke, sebelumnya aku mau ngambil topik satu nih, yaitu gimana sih caranya kita bisa profit konsisten. Kalau di minggu pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keempat ya kita udah semua sama-sama belajar tentang how the market move, bagaimana sih kita understanding the market sambil kita juga bisa melihat potensi-potensi di dalamnya seperti apa. Kita juga udah ngeliat nih screening saham-sahamnya caranya sih gimana biar kita bisa mendapatkan saham yang apa ya, yang memberikan cuan kepada kita. Oh ya, sebelumnya sorry teman-teman kalau suaranya agak serak-serak seksi gitu ya, karena lagi bindeng, kayaknya kurang tidur, jadi sorry kalau misalkan agak sedikit kurang jelas ya. Oke, sekarang kita akan langsung masuk aja teman-teman. Nah, questionnya adalah gimana sih caranya kita bisa profit konsisten? Jawabannya untuk hal ini adalah kita harus create yang namanya trading system dan trading rules. Oke, apa itu trading system dan apa itu trading rules? Nah, ya ini sebelumnya Hot Championship modul kita yang sebelumnya kita udah belajar market structure, money management, screening saham, technical analysis. Dan untuk di minggu terakhir ini aku akan tutup dengan trading system karena semua materi ini udah teman-teman kuasain atau udah teman-teman pelajarin. Siapa juga nih yang udah nonton atau yang hadir di setiap Sabtu pagi mulai dari week pertama sampai keempat pasti udah tahu semua. Dan kita mau close ini atau kita mau summarize ini semua dengan sebuah trading system. Jadi trading system ini sebenarnya adalah sebuah blueprint atau sebuah sistem dalam melakukan sebuah trading. Blueprint itu adalah sebuah kerangka ya, atau misalkan gambaran kita untuk melakukan sebuah trading. Dan trading system ini menjadi landasan mengambil keputusan jual, beli, stock pick-nya apa, risk management, dan lain-lain. Oke, jadi seorang trader yang mungkin bisa dibilang udah tinggi ya jam terbangnya, mereka semua pasti punya trading sistemnya mereka masing-masing. Dan ini trading system ini based on pelajaran yang udah kita coba melakukan atau kita pelajari, kemudian kita juga udah alami semua segala sesuatu di market, dan akhirnya kita create sebuah trading system yang hopefully ini bisa menjadi sebuah blueprint kita buat growing portofolio kita nanti ke depannya dalam time frame 1 tahun, 5 tahun, 10 tahun, dan so on ya. Kemudian kalau misalnya kita lihat contohnya seperti apa sih trading system ini. Nah, trading system ini kalau misalkan kita mau lihat, pertama kita bisa menentukan dulu nih trading style-nya seperti apa. Sebenarnya trading system ini adalah sebuah kombinasi antara trading strategi dengan trading rules. Oke, trading strategi dengan trading rules. Nah, untuk trading style-nya, ya menentukan trading style, kita mau scalping misalkan, kita mau swing, atau kita mau yang namanya investasi, itu kan tergantung dari kita. Ya, dan itu nanti sistem akan mengikuti stylenya kita. Kalau kita mau ngambil swing trading dengan following the trend, jadi ini kurang lebih trading sistem yang personally saya pun saat ini juga
pakai gitu ya. Pertama, sometimes kita perlu melihat yang namanya indeks IHSG terlebih dahulu seperti apa. Kenapa? Karena IHSG itu merupakan sebuah indeks yang mencerminkan pergerakan 700 atau hampir 800 saham yang sudah listing di bursa kita. Jadi ini bisa menjadi sebuah tolak ukur ya. Walaupun nanti bobotnya berbeda-beda gitu ya. Ada yang memang berpengaruhnya cukup signifikan, ada yang enggak juga. Cuman ini bisa menjadi sebuah gambaran. Dan biasanya ketika IHSG-nya lagi kurang oke, kalau di Indonesia ya, kalau IHSG-nya lagi kurang oke, most likely hampir semua saham itu juga pergerakannya kurang oke. Kayak gitu. Jadi kalau saya pribadi biasa saya akan lihat dulu indeksnya seperti apa. Kalau indeksnya lagi masih bagus dan cenderung bullish, ya kan? Nah, kemudian kita mau lihat nih stock pick apa yang bisa kita cari gitu ya di market kita, karena kita tahu ada 700 saham yang ada dan juga ada kategori-kategorinya ya. Yang pertama adalah blue chip atau first liner, second liner dan third liner ya, atau biasanya saham gorengan. Nah, stock pick-nya ini kalau misalkan indeks IHSG-nya lagi bullish, biasanya saham-saham blue chip-nya pun akan bergerak bullish. Di sini saham-saham blue chip juga bisa menjadi tolak ukur ya pergerakan dari IHSG, karena dia punya pengaruh yang lebih besar daripada saham-saham yang lainnya. Jadi biasanya kalau misalkan saya melihat IHSG-nya bullish, kemudian stock pick yang mau saya ambil adalah saham-saham yang di blue chip. Ya, itu menjadi high priority saya. Kemudian second linernya medium priority-nya. Mungkin kalau ada 1-2 yang menarik, boleh dimasukin ke portofolio. Jadi kita racik aja nih portofolionya. Misalkan ada 2 blue chip, 1 second liner, itu nggak masalah. Ya, as long as mereka semua inline dengan IHSG-nya yang bullish. Tapi kalau misalkan untuk third liner, biasanya saya low priority-nya. Kecuali memang benar-benar bagus secara price action, ada porsi khusus untuk third linernya seperti apa. Kemudian kondisi portofolionya biasanya di saham itu udah 75-100%. Kayak gitu ya. Jadi memang boleh semuanya kita belanjakan saham ketika IHSG-nya bullish, kemudian stock pick yang kita pilih juga di blue chip. Oke. Nah, untuk porsi cash-nya biasanya ya kebalikannya ya, paling cuma 0-25%. Ya, kalau misalkan lagi masih mau mencari stock pick-nya, sisain cash 25% still oke. Ya, tapi jangan sampai cash-nya 100% ketika IHSG-nya bullish, karena sayang aja kita ketinggalan momentum bullish daripada IHSG. Karena itu adalah kesempatan kita sebenarnya untuk mendulang yang namanya profit atau cuan ya. Nah, untuk resikonya gimana sih? Biasanya kalau misalkan kondisinya seperti ini itu moderat aja ya, standar aja 2% per trade. Ya, ini kita udah bahas di materi tentang money management. Nah, trading metodenya gimana sih? Kita bisa ada 2 opsi, yaitu buy on breakout dan buy on weakness. Tergantung situasinya. Kalau misalkan memang IHSG-nya bullish, saham-saham di sektor lainnya juga lagi bullish, buy on breakout juga bisa kita ambil sebagai salah satu cara untuk entry. Ya. Nah, tapi kalau misalkan kita nggak mau buy on breakout, kita juga bisa buy on weakness. Ya, ini cuma masalah metode kita aja yang lebih nyaman buat kita yang mana. Kurang lebih seperti itu ya. Nah, kemudian kalau misalkan marketnya lagi bearish gimana kok? Nah, kalau misalkan indeks IHSG-nya lagi bearish banget gitu ya, ini hampir kebalikannya. Biasanya stock pick-nya untuk blue chip sendiri itu lebih low priority. Kenapa? Karena indeksnya bearish, biasanya blue chip-nya pun bearish gitu, karena acuan daripada indeks IHSG itu biasanya dari blue chip itu signifikan. Ya, jadi itu nggak akan jadi priority kita atau low priority. Kemudian second linernya juga biasanya juga low priority karena akan cenderung mirip ya sama indeks IHSG. Nah, kalau biasanya IHSG-nya lagi seperti ini, saya akan mungkin lebih cari peluang. Kalau misalkan benar-benar mau trading, kita akan cari peluang di saham-saham third liner. Cuman downside-nya adalah kalau kita trading di saham third liner, kadang-kadang secara liquidity-nya itu perlu kita perhatikan ya. Jangan sampai kita bisa entry, udah profit, tapi kalau mau kita jual atau take profit nggak bisa karena nggak ada liquidity-nya di dalamnya. Oke. Kemudian nanti di portofolio kita sebisa mungkin posisi sahamnya itu cuma 0-25%. Ya, 25%-nya ini juga hanya beberapa saham yang mungkin isinya third liner, tapi porsinya kecil.
dan kita akan jauh lebih banyak di cash atau saham. Jadi ini opsi aja 75-100% kalau memang nggak ada sama sekali saham yang bisa kita screening dan menarik untuk kita tradingkan, ya udah kita 100% cash. Kalau misalkan masih ada 1-2 yang sekiranya menarik, bisa 75% cash-nya ya. Untuk resikonya ini jauh lebih konservatif, oke? 1% daripada trade, 1% daripada modal kita ya per trade itu untuk resikonya. Kalau misalkan ketika sahamnya bullish atau IHSG-nya bullish itu kita bisa 2%. Ya, jadi ini bisa di-adjust sama kita tergantung kondisi marketnya juga seperti apa. Nah, untuk trading metodenya itu adalah cenderung buy on weakness. Kenapa? Karena kalau misalkan kita mau buy on breakout ketika IHSG-nya lagi bearish, sepengalaman saya dan seobservasi selama saya melihat market dan observasi, biasanya itu akan sering sekali terjadi yang namanya false break, dan itu yang mau kita coba untuk hindari ya. Nah, kenapa ini penting? Karena dalam 4 minggu sebelumnya kita udah tahu nih saham seperti apa yang menarik untuk kita tradingin, tapi sometimes kita nggak tahu kondisi secara keseluruhan market di Indonesia itu seperti apa ya. Jangan sampai kita udah profit mengikuti strategi yang sebelumnya, tapi kita nggak tahu ternyata kondisi IHSG kita atau indeks kita masih misalkan sideways to bearish gitu ya, jadi nggak lagi bullish. Itu kalau kita pakai strategi yang sama dan nggak ada adjustment daripada resiko, kemudian portofolio, position kita, itu biasanya bisa aja kita profit yang udah kita dapatkan itu malah jadi berubah jadi loss gitu ya, atau merugi. Karena sometimes kita harus tahu bahwa di market itu nggak 100% kita harus setiap hari trading juga ya, khususnya untuk swing trading ya. Kalau scalping mungkin di setiap perhitungannya kan time frame-nya cuma 1 hari, jadi lebih singkat. Tapi kalau swing trading yang periodenya itu short to mid term, itu kita nggak harus benar-benar 100% berada di market. Oke. Nah, gimana dengan kondisi IHSG kita saat ini? Kondisi IHSG kita saat ini menurut view saya ya, ini ada di dalam sebuah sideways to bearish. Bearish di sini bukan berarti bearish yang besar atau yang panjang, tapi dalam waktu dekat itu ada potensi dia akan turun dulu. Kenapa? Karena ini kalau kita lihat secara struktur, dia sudah membuat yang namanya lower high, lower low di sini ya. Di sini lower low, tapi beruntung tertahan di support yang minor di sini. Kemudian di sini dia membuat high lagi. Dan kalau misalnya kita lihat kondisinya seperti ini, berarti akan ada potensi breakdown daripada support dan menuju support yang ada di bawah. Nah, ini untuk short term periodnya menurut saya marketnya masih bearish gitu ya, masih kurang oke untuk IHSG, tapi ini bisa salah ya teman-teman ya, jadi disclaimer. Dan gambaran besarnya adalah sideways. Berarti kalau misalkan kondisinya seperti ini, bagaimana strategi kita untuk meracik portofolio kita? Kalau saya pribadi, saat ini saya udah tinggalin semua saham-saham yang blue chip ya, karena menurut saya saat ini kondisi saham blue chip, terutama yang penggerak daripada IHSG itu lagi kurang menarik gitu ya, secara price action juga. Dan di atas 50% saya ada cash, dan sisanya cuma ada beberapa trading di third liner yang menurut saya kita coba deh entry di sini dengan porsi yang kecil ya, dengan resiko yang 1%. Seperti itu. Tapi most of portofolionya adalah cash. Jadi untuk saat ini menurut saya jauh lebih baik untuk defensif. Karena sebagai trader yang oke gitu ya, atau trader yang bisa growing portofolionya, biasanya tahu kapan kita harus agresif, kapan kita harus defensif. Dan itu yang perlu kita perhatikan juga. Ya, jadi nggak semata-mata kita tahu cuman tentang materinya atau misalkan saham apa yang bagus gitu ya, tapi kita harus tahu kondisi keseluruhan untuk action di market dengan kondisi yang saat ini seperti apa. Nah, ini juga salah satu contoh daripada trading sistem salah seorang trader yang di US ya, yang menurut saya keren banget. Dia mengikuti, kalau nggak salah dia ikut US Investing Championship di tahun 2020 atau 2021 dan jadi pemenang yang pertama atau juara yang pertama ya. Dengan trading style-nya dia juga swing trading sebenarnya. Namanya adalah Mark Minervini. Dia juga seorang penulis daripada buku Trade Like Stock Market Wizard. Kalau teman-teman belum baca, saya rekomen banget untuk bukunya, karena saya juga
ketika baca dapat banyak insight juga dari beliau. Dia juga adalah seorang trend following trading. Dan ini adalah template atau trading sistemnya seorang Mark Minervini ya. Jadi ini singkat aja, kurang lebih kayak current stock price gitu ya. Harga sekarang itu ada di atas 15 hari rata-ratanya gitu ya. Rata-rata 15 hari atau 20 hari moving average. Jadi dia lebih pakai acuan moving average. Jadi harga sekarang harus ada di atas MA 150 atau MA 200-nya. Kemudian MA 150 itu harus ada di atas MA 200. Jadi posisi MA-nya gitu ya, garisnya si 150 ini harus ada di atas 200. Ya, kemudian di sini juga MA 200-nya itu harus trending up at least satu bulan. Ya, prefernya 4 sampai 5 bulan minimum. Jadi kalau kita tahu dan kita baca daripada blueprint-nya ini atau trading sistemnya, kita bisa tahu kalau seorang Mark Minervini juga adalah seorang trader yang memang mencari saham-saham yang uptrend ya. Kemudian current stock price trading above 50 day moving average. Jadi harga sekarang itu ada di atas daripada MA 50-nya di bawah. Nah, contohnya kurang lebih seperti ini. Ini adalah trading system yang di-create daripada Mark Minervini, dan teman-teman juga sebenarnya boleh coba untuk explore ya. Apakah di sini bisa kita gunakan di market Indonesia. Karena saya juga beberapa kali coba untuk backtest ya tentang trading sistemnya Mark Minervini, dan sebenarnya bisa juga kita gunain gitu ya untuk saham-saham yang liquid dan saham-saham yang masuk ke blue chip atau second liner. Dan ini bisa dipertimbangin juga sama teman-teman. Nah, ini adalah contoh daripada trading system. Jadi kalau kita udah punya sebuah sistem, kita tahu nih kita nggak lagi mengambil sebuah keputusan itu based on hope atau feeling kita. Misalkan feeling kita mengatakan ini kayaknya bakal naik nih, kita coba masuk deh, misalkan kayak gitu. Nah, udah nggak lagi. Kenapa? Pertanyaannya berubah, apakah saham ini itu masuk ke sistem kita atau enggak? Kalau misalkan saham ini kriterianya masuk ke sistem kita, artinya kita boleh untuk open atau entry. Ya, tapi kalau tidak sesuai dengan sistem kita, artinya nggak ada reason buat kita untuk entry di saham itu. Jadi trading system ini hanya untuk sebuah sebuah guideline kita aja sebelum kita mengambil keputusan entry, jual, beli, dan segala macam. Nah, kemudian ada trading rules juga. Nah, ini adalah personally yang saya gunain gitu ya, yang saya pakai. Biasanya buat swing, kalau saya kan swing ya. Nah, di sini biasanya saya lebih suka menghindari 10 menit sampai 15 menit market open. Ya, biasanya kadang-kadang saya juga baru standby-nya itu di 9:10 atau 9:15 untuk melihat data apa yang terjadi di 10 sampai 15 menit awal. Nah, alasannya kenapa? Sebenarnya biasanya ya menurut saya personally di 10 sampai 15 menit pertama itu adalah orderan-orderan di malam sebelumnya atau orderan-orderan yang pending di sebelumnya. Seperti itu. Jadi biasanya suka tricky ya kalau teman-teman perhatiin pergerakan di sini tuh suka tricky, kadang-kadang gap kemudian turun lagi atau kadang-kadang nge-spike terus balik lagi ke harga awalnya kayak gitu. Jadi biasanya saya hindari dulu untuk trading di 10 sampai 15 menit atau hindari ambil decision di 10 sampai 15 menit kayak gitu. Kemudian always use stop loss, ini udah sifatnya adalah nggak bisa diganggu gugat ya. Stop loss itu udah paling penting buat saya pribadi ya. Jadi teman-teman juga ini mungkin menjadi satu hal yang paling penting ya kalau teman-teman sekarang stop loss-nya belum dipasang gitu ya. Apalagi nanti kalau kita tahu Bursa Efek Indonesia bakal jadi simetris lagi ya ARA dan ARB-nya seperti itu. Nah, kalau misalkan kita nggak pakai stop loss sehari turun 20%, ya itu adalah kesalahan kita gitu. Dan ini harus menjadi sebuah kebiasaan atau habit ketika kita melakukan trading atau mengambil keputusan trading. Kemudian buat saya pribadi never average down ya. Kalau misalkan memang posisi yang saya ambil dan ketika dia ketika dia turun atau salah posisi, artinya analisis saya salah ketika itu. Ya mungkin akan mantul di bawah, ya udah lebih baik saya close dulu dan saya akan beli di bawahnya lagi. Saya akan create trading plan di harga yang di bawahnya lagi. Jadi saya nggak cenderung average down. Karena average down ini mentalitinya buat saya pribadi, ini untuk swing ya, ini untuk swing, bukan untuk investing ya. Jadi
disclaimer dulu sebelumnya. Buat saya pribadi adalah mentality yang sebenarnya nggak menerima kekalahan atau kesalahan kita dalam melakukan analisis. Ya, seperti itu. Jadi karena ketika kita average down lagi, artinya ketika posisi kita udah turun, kita put more money atau kita masuk dengan uang yang lebih banyak lagi ke saham yang kondisinya lagi turun, kayak gitu. Dan itu harus dipertimbangkan. Beda cerita kalau misalkan kita udah entry satu saham, tapi porsinya masih kecil gitu ya. Misalkan porsinya masih 25% dulu dari, misalkan kita bisa entry sampai 100 juta gitu ya. Nah, kita baru masuk 20 juta nih. Ketika harganya turun, kita bisa masuk lagi 20 juta. Nggak masalah. Karena apa? Karena kita udah decide dari awal untuk masuknya bertahap. Nah, itu beda ya. Walaupun termasuk average down karena kita akan benerin average-nya, tapi menurut saya itu masih part of the strategi di awal. Seperti itu. Nah, kemudian ada risk per trade-nya ini 2%, ya, seperti yang udah kita bahas di money management. Kemudian trade only risk reward ratio-nya di atas 1:1,5. Jadi kalau sekarang ada di support dan targetnya itu di resistance, kemudian ketika harganya itu ternyata nggak ada di support, ya di tengah-tengah gitu ya, harganya di tengah-tengah support resistance, dan kalau kita ukur risk reward ratio-nya nggak sampai 1:1,5, menurut saya walaupun harganya bisa naik gitu ya dalam beberapa waktu ke depan, nggak menarik untuk kita tradingin karena jaraknya jauh ke area stop loss atau ke support berikutnya. Seperti itu. Nah, ini juga menjadi trading rules. Nah, ini bukan berarti teman-teman harus ngikutin, tapi di-adjust aja sesuai dengan pengalaman tradingnya masing-masing ya. Karena ini bisa cocok buat saya, belum tentu cocok buat teman-teman yang lain. Kemudian ini adalah prinsip yang berikutnya, ada don't let big gains turn into small losses. Jadi kalau kita udah profitnya besar, jangan sampai ini profit kita tiba-tiba berubah jadi merah atau jadi loss. Kalau bisa secure dulu 50%, kemudian pindahin stop loss-nya ke break even point. Ya, atau kita pindahin ke break even point, dan ketika ternyata harganya berbalik arah turun, ya udah kita cuma dapat break even point atau nggak ada ruginya sama sekali. Kalau ditanya kok kenapa nggak di take profit aja? Karena pertama kita analisis masih ada potensi untuk naik, kemudian yang kedua lebih baik break even kan daripada loss kayak gitu ya. Kemudian bawahnya adalah risk first approach, jadi selalu kita mengedepankan risikonya dulu daripada rewardnya ya, selalu. Karena ini menjadi satu hal yang penting. Kemudian trade only 3-4 stocks at the same time. Nah, ini biasanya menjadi rule saya pribadi. Saya lebih nyaman di 3 sampai 4 stocks ya ketika kita udah 100% sahamnya, 100% saham. Jadi ini menjadi acuan juga. Kalau misalkan udah 6, 7, menurut saya udah kebanyakan dan saya harus mulai di manage lagi portofolionya. Kemudian yang berikutnya wait confirmation before enter. Jadi selalu kalau kita entry itu harus ada konfirmasinya atau ada alasannya kenapa ya, dan sebagainya kayak gini. Nah, nanti teman-teman bisa create sendiri. At least ini ada ini saya share trading rules yang saya pakai gitu, yang saya punya sekarang. Jadi ini menjadi sebuah gambaran bagaimana kita trading kita di market seperti apa kayak gitu ya. Nah, mungkin ini sedikit quote aja. Saya suka quote ini dari lebih baik loss tapi mengikuti sistem daripada profit tapi tidak sesuai dengan sistem. Artinya gini, mungkin kita bisa beli sebuah saham kemudian profit, tapi kita nggak tahu nih alasannya kenapa kita beli saham ini. Mungkin karena ada Andi Senjaya lagi share di Instagram, atau ada orang lain yang bilang saham ini bagus dan segala macam. Makanya dari itu kita beli gitu ya. Jadi alasannya itu bukan ngikutin sistem yang kita punya, tapi alasannya itu mungkin ikutin orang lain atau dengan feeling kita ngelihat candlestick ini kayaknya bisa naik kayak gitu. Alasannya kenapa lebih baik loss tapi mengikuti sistem daripada profit tidak sesuai sistem. Kalau kita profit tapi tidak sesuai sistem, artinya kita nggak bisa repeat lagi. Ya kan? Kita nggak bisa repeat lagi. Kalau Andi Senjaya nggak share lagi, nanti misalkan saham yang menariknya apa, mungkin nggak bisa profit lagi. Atau kalau feelingnya ternyata lagi jelek, juga nggak akan bisa profit lagi kayak gitu. Jadi lebih baik loss mengikuti sistem. Kenapa? Karena loss is a part of trading ya teman-teman. Yang as long as kita patuh gitu ya, kita sesuai dengan yang namanya blueprint yang pegang tadi, atau trading system yang kita pegang tadi, itu adalah bagian daripada opportunity kita mendapatkan reward
Karena balik lagi di market nggak ada yang bisa 100% akurat, teman-teman. Di market itu semua sifatnya adalah future ya, atau prediction di depan, dan itu belum bisa kita lihat seperti apa. Tapi kita bisa menganalisis untuk menentukan kecenderungannya seperti apa, pergerakannya seperti apa. Jadi kalau ditanya gimana caranya profit konsisten, yang pertama create trading system, yang kedua create trading rules, kemudian di backtest terlebih dahulu ya, teman-teman bisa backtest mungkin 1 sampai 2 minggu lah untuk backtest ya, ke belakang lihat dulu ini kira-kira oke atau enggak, atau bisa dipakai atau enggak, and then simply follow itu aja. Ya, jadi kurang lebih seperti itu. Saya mau ngucapin terima kasih buat Mirai Asset juga yang udah mempercayakan saya untuk bisa menjadi mentor teman-teman, sharing semua ilmu edukasi, dan semoga juga bisa bermanfaat nih buat teman-teman sepanjang Host Championship 8 dan nanti ke depannya juga ya buat teman-teman yang trading sendiri untuk growing portofolionya, dan juga congrats buat teman-teman yang selama ini udah menang atau yang udah dapat juara weekly, dan nanti minggu depan kan udah juara ya, pemenang untuk the whole championship. Sekali lagi saya ngucapin selamat, dan keren banget lah teman-teman. Thank you. Saya kembaliin ke Mas Chandra.